They're ready to serve and to shine and to share for the sake of our Lord Jesus Christ. Mereka siap dan mau untuk melayani, untuk bersinar, untuk berbagi, untuk share. Dan saya belajar lagi di sini saudara-saudara, cara mereka share, cara mereka melayani satu sama lain. Waduh, ini sangat luar biasa. Dan tidak semua orang bisa buat begini. Kita sekarang pun tidak bisa buat begitu. Satu pengajaran dan cara pimpinan Tuhan yang super luar biasa. Kenapa? Dikatakan bahwa semua orang yang menjadi percaya itu mereka bersatu, sehati, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow. All what they have becoming a common prosperity, common good, general property. They have it together and then they share it equally. So everybody can be happy. Ini luar biasa. Cara mereka saling melayani. Ini berarti mereka punya rasa kebersamaan itu, waduh, dalam sekali. Ini berarti tidak ada tingkat-tingkat, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang menganggap enteng yang lain. Di sini membuktikan bahwa di dalam pusat hidup mereka itu menjadi kebersamaan yang sangat luar biasa. Di sini juga menunjukkan ada kerendahan hati. Di sini menunjukkan betapa mereka saling mencintai. Di sini menunjukkan bagaimana mereka saling care, saling perhatikan. Sehingga mereka ada yang menjual, mereka sampaikan dan berikan. Lihat ada yang kurang, mereka bagi. Mereka sampaikan, mereka bagi sama-sama. Sehingga semua bersuka cita sama-sama. Maka tidak heran dikatakan mereka bersuka cita. Karena hampir tidak ada orang yang susah. Karena yang ada jual barang dan bagi kepada yang tidak ada. Inilah bukti orang yang berpusat pada Tuhan Yesus. Inilah makanya di gereja dikatakan harus ada pelayanan diakonia. Maksudnya gereja harus bisa berkumpul, mengumpulkan kemampuan itu untuk melayani orang-orang yang tidak bisa. Termasuk orang-orang miskin, janda, piatu, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Itu yang namanya diakonia. Jadi diakonia itu dasarnya dari sini. Tatkala orang-orang rela untuk membagi-bagi barangnya, membagi-bagi kekayaannya untuk orang yang susah. Sehingga semua merasa dilayani, diperhatikan, dibantu. Ini ciri khas orang yang berpusat pada Kristus. Diakonianya jelas. Saudara dan saya juga belajar dari sini. Bagaimana kita bisa menggunakan kepunyaan kita untuk bisa melayani orang yang lain. Untuk bisa berbagi dengan orang yang lain. Itu yang tercatat di dalam ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, kalau kita catat begini, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, berarti equal. Berarti hampir tidak ada yang lebih kaya dari yang lain, hampir tidak ada yang lebih miskin dari yang lain. Inilah picture of heavenly life. This is the picture of heavenly life. Inilah gambaran tentang kehidupan surgawi. Karena di surga kita semua merasa equal. Harusnya kita juga begitu. Harus start di rumah. Bagaimana semua merasa equal. Bagaimana semua merasa adil. Itu hanya bisa terjadi kalau tidak ada selfishness. Ini hanya bisa terjadi kalau tidak ada kesombongan. Ini hanya bisa terjadi kalau tidak ada kepentingan diri sendiri.
Hal seperti begini yang merupakan ciri khas kehidupan surgawi, kehidupan yang berpusat pada Kristus, hanya bisa ada kalau ada hal mementingkan orang lain. Hanya bisa ada kalau kita hidup dengan rendah hati. Hanya bisa ada kalau kita hidup dengan kebaikan. Hanya bisa ada kalau ada cinta kasih. Hanya bisa ada kalau ada kedamaian. Hanya bisa ada kalau kita rela melayani. Dan itu menciptakan sukacita. Makanya saudara lihat dikatakan bersukacita ini katanya sangat dalam. Karena itulah gambaran hidup surgawi. Ini yang harus kita buat dalam rumah tangga kita masing-masing. Supaya ada suasana surgawi. Nah di rumah tangga itu kepunyaan harusnya bersama-sama, merasa itu bersama. Dan di dalam kebersamaan itu ada yang namanya satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Itu yang disebutkan dalam kitab Filipi pasal 2. Harusnya kamu punya satu hati, satu tujuan, satu roh, satu arah, satu pikiran. Itu yang harus ada di kita. Sebagai orang-orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dalam bahasa asli, dia bilang yang bertekun dan bersama-sama ini di dalam satu in accordance. One accord. Itu ungkapan luar biasa. Seperti lagu sama-sama jalan. Tidak ada yang ke sana dan wah ini kalau lagu nyanyi satu lagu di sana dahulu, di sini dari belakang, ini tidak accord lagi. Tetapi hidup yang berpusat pada Kristus harus one accord. Together. Itu ciri khas kehidupan surgawi. Dan itulah yang di surga begitu.